aspirasi Indonesia yang pertama, walaupun di tengah-tengah pandemi, pemerintah tetap harus hadir. Pemerintah memberikan perhatian khusus, mengkurasi, meng-upgrade skill mereka. Upskilling dan reskilling itu harus dilakukan. Karena kita ada di tengah-tengah. Sandiaga Salahuddin and also the Mayor of Surakarta, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ya, luar biasa sekali ya kamu kehormatan buat kita. Dan kami juga mengucapkan selamat datang Ibu Rizky Handayani Mustafa, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Bapak Rekraf. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wow, Sandi puji kerja keras Gibran di Solo dan mendukung untuk DKI. Artikel oleh Anto Cahaya. Gibran Raka Buming Raka, 34 tahun, wali kota Solo yang terbilang masih muda ini rupanya terus mencari perhatian banyak pihak guys. Tidak hanya dari warga Solo saja, tapi juga di luar wilayahnya. Bahkan nih, kerap juga loh tokoh politik dan juga publik dari pusat yang bertandang ke Solo dibuat tercengang guys. Di masa pandemi, kreativitasnya untuk warga Solo Raya pun juga tidak perlu diragukan lagi. Maka tidak heran jika kunjungan kerja anggota DPR RI ini kerap mengapresiasi kerja sang wali guys. Tidak hanya sampai di situ saja, bahkan politikus dan juga sekelas menteri ini juga harus mengakui cara kepemimpinan Gibran Raka Buming Raka, putra sulung dari Presiden Jokowi ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Gibran Raka Buming Raka dan juga wakilnya Teguh Prakosa sejak yang bersangkutan dilantik pada bulan Februari 2021 langsung tancap gas. Bahkan karena seringnya keluyuran dan juga bertemu dengan warga guys, Gibran Raka Buming Raka ini juga sempat harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya tertular virus COVID-19. Dan sekarang sudah kurang lebih 8 bulan sejak dilantik, program-program yang menyentuh salah satunya dari sisi ekonomi rakyat ini benar-benar diperhatikan oleh Mas Wali. Gibran yang berlatar belakang seorang pengusaha ini tentu sangat mafhum ya dengan kondisi warganya yang terkena dampak dari pandemi. Tidak kurang ia harus bekerja sama dengan marketplace untuk mengenalkan produk warganya keluar daerah hingga ke mancanegara. Sebagai wali kota Solo yang tergolong milenial, ia tentu paham betul ya dengan akses untuk menumbuh kembangkan UMKM yang dimiliki oleh warga Solo. Jika jauh sebelumnya ada kampus UMKM yang telah berdiri megah, kini ada kantor e-commerce di kota Solo yang menjadikan UMKM kian kuat. Menjadi angin segar karena akan menghadirkan lapangan pekerjaan baru khususnya bagi warga Solo dan sekitarnya. Lebih dari 2.000 tenaga kerja akan terserap dan ini akan memperkuat program UMKM. Konon guys, ini ada 6.500 UMKM dan juga ditargetkan 10.000 UMKM go ekspor hingga akhir tahun. Dan yang menarik, kehadiran e-commerce tersebut ini juga dapat menyerap tenaga kerja baru ya, sebanyak 2.000 orang untuk warga Solo dan juga sekitarnya. Solo juga akan meningkat dari saat ini 6.500 UMKM menjadi 10.000 UMKM go ekspor pada akhir tahun. Dan juga tadi juga disaksikan oleh Direktur Eksekutif Shopee yaitu. Sementara itu guys, kunjungan Sandiaga Uno ke Solo selaku Menparekraf ini juga menjadi sorotan baru-baru ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno dinampingi oleh Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka meninjau apresiasi kreasi Indonesia di The Solo Madu, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, saat ditanya soal kans Gibran maju Pilgub DKI Jakarta, seperti apa jawaban dari Sandiaga Uno? Menurutnya, Gibran merupakan sosok pemuda pekerja keras. Saat ditanya terkait peluang Gibran maju ke Pilgub DKI Jakarta 2024, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu bahkan menyatakan siap untuk memberi dukungan. Usai dari The Solo Madu, Sandiaga Uno dan Gibran melanjutkan kegiatannya bersama. Dalam kunjungan di The Solo Madu, Sandiaga dan juga Gibran ini terlihat begitu akrab ya ketika meninjau satu persatu stand peserta lomba UMKM yang diadakan dalam kegiatan tersebut guys. Bahkan Gibran ini juga membelikan sebuah slim bag berbahan kulit sapi seharga Rp500.000 untuk Sandi. Sandi pun juga menyampaikan apresiasi ya terhadap orang nomor 1 di kota Solo tersebut yang dinilainya juga cukup bagus dalam mengemban jabatannya. Bahkan menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, Gibran bekerja begitu keras demi masyarakat Solo. Nah, sementara itu ditanya bagaimana peluang Gibran jika maju di Pilgub DKI Jakarta, Sandiaga menjawab akan memberikan dukungan yang terbaik.
Dan kita memberikan dukungan yang terbaik untuk Mas Wali, Gibran, kata Sandiaga. Jika maju di Pilgub DKI Jakarta, Sandiaga menjawab akan memberikan dukungan yang terbaik. Dan kita memberikan dukungan yang terbaik untuk Mas Wali, ujar Sandiaga. Dan jauh sebelumnya guys, seperti yang kita ketahui, dalam sebuah kesempatan, Gibran Raka Buming Raka ini saat ditanya terkait dengan Pilgub DKI, hanya mengatakan akan fokus dan menyelesaikan PR di kota Solo. Gibran juga mengatakan bahwa kota Solo ini merupakan kota yang paling nyaman ya untuk dirinya, dan untuk itu dirinya pun juga tidak berpikir untuk meninggalkan kota Solo. Pilgub DKI Jakarta memang terbilang masih cukup lama guys. Jika sesuai jadwal, maka pilkada serentak ini akan dilaksanakan setelah pemilu 2024. Kendati masih lama, tapi melihat wacana publik yang begitu santer ya, ada saja yang menghubungkan terbosan dan juga cara memimpinnya Gibran di Solo dianggap cocok dan juga layak untuk DKI Jakarta juga Jawa Tengah. Selain gebrakannya yang membuat kagum banyak tokoh, Gibran ini memang dipandang role model pemimpin yang mau merangkak dari bawah untuk sekelas anak presiden guys. Tidak dapat dipungkiri, itu barangkali yang menjadi salah satu kekuatannya. Padahal, jika dibandingkan profesinya sebagai pengusaha ya, dilihat dari sisi finansial, tentu bagaikan langit dan juga bumi guys. Dan itu pun dibenarkan oleh adiknya sendiri yaitu Kaisang Pangarep saat menjadi salah satu tamu di podcast Deddy Corbuzier beberapa waktu yang lalu. Mas Gibran gajinya kecil, gitu kata Kaisang. Bapak nggak punya duit, kata Kaisang kemudian. Pasalnya, kini memang semua bisnis dari Gibran telah dialihkan ke adiknya tersebut ya guys. Bahkan Kaisang ini tidak hanya mendapatkan limpahan perusahaan dari kakaknya saja. Jauh sebelumnya, Gibran sebelum menjabat menerima warisan perusahaan bapaknya yaitu Presiden Joko Widodo. Dan kini perusahaan bapak dan juga kakaknya tersebut jatuh ke Kaisang semuanya. Wah. Baik Presiden Jokowi maupun Gibran yang sama-sama sebagai pejabat publik ini sesuai dengan undang-undang dan juga aturan yang ada tidak diperkenankan guys untuk menjabat atau memiliki perusahaan pribadi, apalagi mengelolanya. Sudah pasti akan ada perang kepentingan ya di dalamnya. Dan kita juga tentu percaya bahwa bapak dan anak ini sangat mematuhi aturan tersebut guys. Karena faktanya memang demikian. Sejauh ini mereka masih dipandang sebagai pejabat yang bersih. Nah, tapi bagaimana dengan para pejabat yang lain? Apakah mengikuti undang-undang dan juga aturan yang ada atau justru memanfaatkan jabatan mereka untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya? Bagaimana menurut Anda? Demikian salam dari Anto Cahaya. Tulis komentar kalian di kolom komentar guys. Thanks buat kalian yang sudah klik video ini. Kita ketemu lagi besok. Rana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jadi ini akan terus kita galang ke depan dan rumah siap kerjanya adalah bentuk perhatian kita agar para pelaku seni ini juga nanti bisa ikut ke dalam program prakerja. Karena program prakerja ini terbukti sangat boleh dibilang tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu